Wala, selamat pagi anak-anak kelas 3 dimanapun kamu berada. Pada pagi hari ini senang sekali kita kembali bersama dalam pelajaran agama. Nah, profisiat selamat, bravo untuk anak-anak semua yang sudah melakukan PTS. Baik hasilnya, baik sekali. Ada yang baik sekali, sangat baik gitu ya. Tidak apa-apa. Apapun yang terjadi, kalian sudah berusaha. Maka pagi hari ini marilah kita kembali berusaha anak-anak. Kita akan memulai pelajaran materi yang baru, oke? Nah, sebelum memulai materi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu. Bapak akan memimpin. Siapkan hati, siapkan sikapmu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu atas rahmat kehidupan yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Kami mohon berkatilah agar kami dapat belajar dengan baik, meresapkan materi yang kami peroleh dari guru-guru kami. Akhirnya kami dapat mempersiapkan diri kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang baik. Dimuliakanlah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak, pada hari ini temanya adalah tradisi dalam masyarakat. Coba kalian amati gambar yang Bapak tampilkan di situ. Ada desain-desain apa? Warna-warni seperti pelangi, banyak sekali lapisannya. Begitulah masyarakat kita. Dan itu ada dalam sebuah lingkaran. Katakanlah lingkaran itu yang menjaga kesatuan dari warna-warna yang indah itu. Berbagai macam warna, ada berbagai macam orang artinya. Kamu pun tidak sama satu sama lain, sangat beragam, tetapi satu itu dibungkus, disatukan dalam sebuah lingkaran. Nah, tradisi masyarakat salah satunya yang merekatkan, yang memperkokoh lingkaran ini. Karena kita dalam satu tradisi yang sama, manusia, ya kan? Dari Palembang atau sebagai manusia yang ada di sebuah lingkungan, maka kita punya tradisi yang memperkokoh kesatuan kita sebagai sebuah masyarakat. Nah, apa itu tradisi? Coba kita lihat. Hari ini kita mau belajar apa? Satu pengertian tradisi, contoh-contoh tradisi, dan kita perlu menerima tradisi, kritis dan bersyukur. Pertama, pengertian tradisi. Yuk kita lihat yuk. Tradisi adalah kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Ini kebiasaan. Pak, kebiasaan itu apa? Misalnya sikat gigi, misalnya memberi sumbangan kepada orang atau keluarga yang baru saja melahirkan anak, ya kan? Ada sumbangannya. Terus tradisi memberi sumbangan pada orang yang menikah. Tradisi mendoakan jiwa saudara kita yang sudah meninggal. Itu tradisi pernikahan dan sebagainya. Itu kebiasaan, oke? Tindakan yang kita lakukan, dilakukan oleh sekelompok orang atau masyarakat nih. Sejak zaman dulu, udah lama. Tetapi sekarang tetap dilakukan, menjadi bagian kehidupan dari masyarakat. Diwariskan turun-temurun nih. Jadi dulu bapak ibumu menikah, besok kamu juga akan menikah. Dan kamu ketika kamu menjadi orang tua, juga kamu akan menikahkan anak-anakmu. Itu yang namanya diwariskan turun-temurun. Tradisi merupakan produk lokal tertentu, masyarakat tertentu. Misalnya hanya di Palembang misalnya ya. Ada tradisi apa? Pasti tradisi di Palembang itu memiliki nilai religius, sosial, seni, dan ekonomi. Religiusnya di mana? Pasti berkaitan dengan syukur kepada Tuhan yang sudah memberi hidup. Bapak orang Jawa, suku Jawa, maka apa yang Bapak alami adalah tradisi Jawa. Misalnya dalam pernikahan, begitu kan? Pasti ada doanya, nggak mungkin tiba-tiba menikah gitu. Pasti ada doanya, diberkati, entah di gereja, di KUA, di masjid, atau di rumah. Pasti ada pemimpin agamanya. Itu nilai religiusnya. Kalau sosialnya di mana? Mudah saja anak-anak, tidak usah susah-susah mikir ya. Sosial itu berarti banyak orang kan. Masuk pernikahan cuma 2 orang. Nah, kecuali itu kawin lari ya. Pernikahan pasti banyak orang, ya kan? Itu sisi sosialnya.
Dan seninya di mana? Nggak mungkin kalau orang menikah itu pakai pakaian compang-camping, ya enggak? Pasti banyak hiasan, dekorasinya sudah 2 hari 2 malam, bayangkan. Itu pasti memberi terbaik seni yang indah. Lalu ada nilai ekonominya, jelas. Pasti ada yang menyumbang, ya kan? Pasti ada yang memberi makan. Orang yang menikah itu pasti menyediakan makanan. Gak mungkin kamu datang ke pernikahan tidak ada es krim, itu gak mungkin. Bapak kalau dulu masih kecil diajak ke pernikahan pasti mau makan es krim. Kalau gak ada es krim beli sendiri. Oke, jadi ada nilai berapa? 4. Religius, sosial, seni, dan apa? Ekonomi. 4 itu ya. Nah, karena tradisi ini baik, maka diwariskan. Diwariskan itu dijaga, dilakukan terus-menerus, diturunkan ya. Baik, orang menikah itu baik, enggak tiba-tiba langsung hidup bersama terus tiba-tiba ada anak. Pernikahan itu baik. Oke? Paham sampai sini ya? Pengertian tradisi, itulah tradisi anak-anak. Kalau Bapak nanti ngomongnya kecepatan, pas bagian penjelasan Bapak di pause terus diulangi lagi, nggak apa-apa, kan kalian nontonin di YouTube. Oke, ini contoh tradisi ya. Misalnya saudara kita yang muslim setiap Idul Fitri mudik atau pulang kampung. Ini tradisi juga ini, baik. Atau ritual bakar batu di masyarakat Papua, di Papua sana ada bakar batu tapi di atasnya ada daging babi. Weh, ada daging lah pokoknya, nggak tahu deh babi apa enggak. Ya hewan yang buruan mereka ya. Ada batu terus ada daging hewan gitu kan. Bakar batu. Terus bagi umat Katolik, Ekaristi merupakan tradisi yang dirayakan setiap hari, khususnya hari Minggu. Ekaristi baik, maka diwariskan terus menerus. Ada pula tradisi yang lain, anak-anak bisa menyebutkannya. Misalnya tradisi ketika ada bayi yang lahir, ketika ada orang yang meninggal, ketika misalnya ibu mengandung 7 bulan ada doanya sendiri ya. Misalnya ada orang yang meninggal setelah 100 hari, 1000 hari ada doanya sendiri. Jadi banyak tradisi di masyarakat kita yang membuat kita menjadi satu. Bukan. Itu contoh tradisi ya. Nah ini bagian ketiga nih. Kita harus menerima tradisi. Tapi anak-anak, Bapak ingatkan, ada juga tradisi yang diwariskan dari dulu mungkin sudah tidak masuk akal lagi. Contohnya nih, tradisi kalau orang Papua ada saudaranya yang meninggal, itu jarinya harus dipotong 1. Mati 2, potong 2. Nanti kalau misalnya saudaranya ada 6, tapi mati semua, ya mohon maafkan lah ya, kan kasihan. Jadi kita juga harus mengkritisi. Mengkritisi itu bukan menyerang, pasti ada nilai baiknya, hanya kita bisa menggantinya dengan hal yang lain. Gitu ya. Katakanlah tradisi memotong jari. Ini pasti menunjukkan bahwa ternyata berharga. Jari kita ini sangat berharga. Nah, tradisi itu ingin menunjukkan bahwa saudara kita yang meninggal itu sangat berharga. Maka kita bisa menggantinya dengan cara yang lain. Tidak hanya melulu memotong jari. Tapi kita benar-benar menunjukkan duka yang mendalam. Itu alternatifnya. Itu contoh caranya. Tradisi yang tidak baik kita bisa menggantinya, ya kan? Tetapi tetap ingat bahwa tradisi punya nilai. Apa saja tadi? Ada nilai religius, sosial, ekonomi, dan seni. Nah, nilai makna yang di dalamnya itu tetap tidak tergantikan. Tradisi apa ya? Sunat misalnya ya. Tradisi sunat itu baik untuk kesehatan. Dan itu juga menandai bahwa seorang laki-laki, anak, remaja menjadi dewasa. Itu baik maknanya. Tapi apakah semua orang melakukannya? Belum tentu. Bisa diganti dengan hal yang lain. Karena kebetulan orang Jawa biasanya sunat begitu ya. Oke. Next. Fungsi tradisi. Ini tambahan materi dari Bapak. Silakan nanti untuk dihafalkan untuk misalnya ada tiba-tiba Bapak memberi soal gitu ya. Apa sebutkan fungsi tradisi? 1. Mempererat kebersamaan.
Ya namanya kalau nikahan sering-sering kan jadi tambah akrab kan, sering ketemu gitu kan. Kedua, menandai identitas kelompok. Ada tradisi Batak, ada tradisi Jawa, ada tradisi Papua. Oh itu kelompok Papua, itu kelompok Jawa. Oh ini kelompok Palembang nih. Mempererat identitas kelompok supaya lebih bangga ya, bukan untuk membandingkan satu sama lain. Wah, tradisi Jawa itu jelek, tradisi Batak itu ribet, bukan kayak gitu. Tapi justru kita bangga karena kita punya tradisi, bukan untuk saling menjatuhkan. Oke? Nice. Yeah. Lalu ketiga, fungsinya adalah sarana interaksi kasih komunikasi. Yang namanya hadir ke pesta pernikahan, nggak mungkin ya, nggak omong-omongan ya. Pasti ketemu profisiat, selamat menempuh hidup baru gitu ya. Terima kasih gitu kan. Pasti ada komunikasi di sana. Dan keempat, mempererat, memupuk kerukunan di antara kita. Misalnya nih ya, di masyarakat Palembang nih, ini kan nggak hanya orang-orang dari suku Palembang, suku asli, tetapi ada juga suku Jawa, ada suku Batak, ada suku Papua juga ada di sini, Flores. Nah, jika ada tradisi yang bersama-sama mempererat, misalnya kalau ada pernikahan lalu mengundang banyak orang, nah justru itu akan gimana menurutmu? Ketika orang bertemu pasti akan saling ramah, menyapa, dan itulah terjadi kerukunan di sana. Tradisi apa lagi? Gotong royong. Jangan dilupakan anak-anak. Apabila 5 sila Pancasila itu diringkas, kata Presiden Soekarno satu kata, yaitu gotong royong. Maksudnya itu adalah tradisi dari bangsa dan negara Indonesia bahwa kita itu punya jiwa gotong royong, membantu solider pada saudara-saudari kita, kanan kiri kita, tidak peduli dari budaya apa, dari suku apa. Karena kita satu, kita Indonesia. Oke? Anak-anak yang terkasih, selamat memelihara tradisi kita. Jangan lupakan gotong royong. Itu tradisi kita turun-temurun. Mau apapun sukumu, maupun agamamu, apapun agamamu, kalau kamu adalah warga negara Indonesia, kamu sedang menonton video Bapak, kamu adalah orang Indonesia yang mempunyai tradisi turun-temurun, yaitu gotong royong. Jos. Jadi selamat belajar di rumah, tetap semangat, sehat selalu. Semoga pandemi ini segera berakhir, kita bisa sehat selalu. Jos.